Karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus Ibu Dr. Yati Utoyo yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan karyawannya serta pasiennya semoga saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Surah napa terakhir? Insyirah. Alam Nasrah sampun kalau inggih. Oh ya, ada satu doa lagi, semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia ini hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Samangke surah At-Tin. Surah At-Tin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Sebentar kalau buka tafsir ini. Surah At-Tin. Surah At-Tin maknanya buah tin. Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. 8 ayat turun sesudah surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Malik bin Syu'bah telah meriwayatkan dari Adi ibnu Thabit dari Al-Barra ibnu Azib bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam acap kali membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun dalam sholat perjalanannya. Jadi kalau dalam perjalanan Nabi sering baca Wat-Tini waz-Zaitun dalam sholatnya. Dan aku belum pernah mendengar seseorang yang lebih indah suara dan bacaannya daripada beliau. Hadis diketengahkan oleh jamaah di dalam kitabnya masing-masing. Jamaah itu sekelompok ahli hadis. Artinya banyak sahabat yang menyaksikan bahwa Nabi kalau dalam perjalanan hobinya baca surah At-Tin kalau dalam sholat. Dan memang ciri khas Nabi itu kalau dalam perjalanan sholatnya nggak pernah lama, karena kan kita sedang dalam perjalanan. Nah, kecuali kalau sedang sholat sendiri di rumah, itu biasanya beliau bisa lama sekali. Lamanya itu berapa? Biasanya sih rakaat pertama kalau tahajud sendirian, kalau lagi di rumah bukan dalam perjalanan ya, itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, babat habis. Nanti rukuknya selama itu, sujudnya selama itu. Rukuknya selama itu, sujudnya berapa? Selama itu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mirip orang sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun, dan demi buah tin. Waz-zaitun, dan demi buah zaitun. Kalau Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya boleh. Jadi kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya boleh. Izin minum lagi, mumpung masih panas. Bismillah. Jadi saya ulang,
Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya boleh, kalau kita nggak boleh. Kita kalau bersumpah hanya bolehnya atas nama Allah. Kalau bahasa kita seringkali kita bilang demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab bisa wallahi, tallahi, billahi. Bisa wallahi, billahi, tallahi. Yang artinya satu, demi Allah. Jadi kalau kita bersumpah atas nama makhluk tidak boleh. Kalau Allah boleh, kalau Allah. Nah, Allah kalau bersumpah demi makhluk, berarti di balik makhluk yang Allah bersumpah atas namanya itu tersimpan banyak sekali rahasia, hikmah, manfaat yang harus digali oleh kita manusia. Jadi Allah bersumpah atas nama makhluknya karena di balik makhluk yang Allah bersumpah atas namanya itu banyak hal yang sangat luar biasa. Pertama, watin, buah tin. Nah, moga Bu Dokter, apa manfaat buah tin, Bu Dokter? Antioksidan tinggi buah tin. Banyak dipakai. Nggih. Kalau kering itu mesti direndam dulu pakai air. Yang kering-kering itu nggih. Nah, terus Dulu pakai air yang panas. Oke, terus Bisa diminum. Tapi yang pertama biasanya disuruh buang dulu. Hmm. Nanti begitu dokter baru kita makan. Oh, yang rendaman yang air panas atau air biasa, Bu? Air panas terus setelah dibuang dulu airnya. Kita rendam lagi pakai air panas itu. Oh, itu baru dimakan. Utamanya membuang jamur. Oh, jadi itu yang kering-kering itu direndam dulu. Lah kulo pangan langsung ya? Kurang bagus. Oh. Oh, itu baru tahu saya. Terus dia ada biji-biji kecil gitu. Itu. Itu kalau masuk ke dalam usus dia sebagai detoksifikasi. Masya Allah. Nggih. Cuman yang lain-lain belum Belum tahu. jelas. Di situ katanya ada mineral banyak. Cuman komposisinya apa saya belum menemukan. Masya Allah. Ya itu baru yang terungkap ya sebagian ya. Belum lagi nanti jurnal-jurnal yang lain yang meneliti itu. Terus wazaitun dan buah zaitun. Kalau dulu sampai sekarang bahkan zaitun itu yang dimanfaatkan pertama ya buahnya, yang kedua minyaknya. Monggo Bu Dokter, nomor dokter. Jadi kalau zaitun itu kalau mau buahnya sehari hanya dianjurkan 1 biji. Buahnya? Buahnya itu kayak kalau di Jawa kayak imbo. Nggih. Kayak kurma tapi kecil. Nggih. Kalau dimakan pahit sekali. Nggih. Kalau kita mau minyaknya, dia multifungsi. Dipakai masak bisa, dipakai salad bisa, mau dipakai diminum langsung juga boleh. Tujuan utamanya di situ itu dia sebagai moisturizer, sebagai antioksidan, dan juga dia bisa menurunkan kolesterol. Nah, kalau kerjanya menurunkan kolesterol itu banyak jurnalnya. Cuman itu yang pertama di saat dia diminum sendirian, kenapa mesti pagi-pagi? Itu begitu dia nempel di dinding usus, kalau ada makanan yang memang tidak dibutuhkan sama tubuh kita, dia biasanya diikat ikut dibuang. Oh, pagi itu kenapa sebelum makan apa-apa sebaiknya? Oh, ya Allah. Jadi dia bisa dicerna lebih bagus. Oh, kalau buahnya sekali, Dokter. Kenapa, Bu Dokter? Kenapa, Bu? Dianjurkan hanya 1 karena dia antioksidannya tinggi. Terus saya tidak tahu kalau misalnya lebih apa sih yang terjadi. Itu kalau pas saya umroh itu kan sering ada di asinannya itu ya. Asinannya itu. Oh, tapi saya kurang suka ya. Oh, berarti bener sih. Berarti saya makan 1 itu betul berarti ya. Saya sok-sokan ngambil beberapa itu. Makan 1 udah gak kuat. Nggih. Oh, anjuran malah cuma 1 nggih sehari nggih. Matur nuwun Dokter. Tapi kalau isinya jangan keletak keras itu. Mungkin dibuat kopi kan nanti. Ngoten nggih. Ke depannya nggih. Watini wazaitun. Tadi manfaatnya ada sangat, karena Allah bersumpah atas namanya berarti ada manfaat yang sangat luar biasa. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina atau bukit Sinai. Turi sinin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti itu kalau dalam hadis Sahih Muslim diantaranya, nanti kan diantara tanda kiamat besar itu adalah adanya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj itu nanti sekelas Nabi Isa alaihissalam, sekelas Imam Mahdi itu tidak bisa ngatasi. Kan kalau Dajjal nanti mati di tangan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal itu. Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj itu Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi radhiyallahu an itu beliau nggak bisa ngatasi. Terus perintah Allah agar Nabi Isa dan Imam Mahdi membawa kaum muslimin atau orang-orang Islam saat itu untuk mengungsi.
Kemana ngungsinya? Di Tursina itu. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, pastinya dengan izin Allah, Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa menjangkau Bukit Tursina. Satu. Yang kedua, Tursina itu tempat di mana Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah. Nah, ini penting saya sampaikan. Di antara para nabi dan rasul, itu yang pernah bicara langsung dengan Allah itu sependek yang saya ketahui itu cuma dua. Yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Allah berkenan bicara langsung, tidak pakai Jibril, tidak pakai malaikat Jibril. Itu di Tursina. Kalau yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kedua ini Allah berkenan bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan cara mengundang langsung atau memperjalankan langsung nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke arsy-Nya. Hingga ke arsy. Nah, jadi ini bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Gunung Tursina itu Allah bersumpah atas namanya karena itu tempat yang dipilih oleh Allah untuk Allah berkenan bicara langsung dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya cuma dua nabi itu aja yang Allah pernah bicara secara langsung. Konon Nabi Adam juga, cuman saya kurang paham riwayatnya. Tapi yang jelas-jelas secara masyhur, sahih dan sharih sampai kepada kita bahwa Allah telah bicara secara langsung itu ya pertama Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya ya yang dipilih oleh Allah pernah bicara langsung. Dan kalau untuk Nabi Musa itu kejadian di Gunung Tursina. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi kota ini, kota Mekah maksudnya ya. Dan demi kota ini, kota Mekah yang aman, amin, yang aman. Jadi dan demi kota ini wa hadzal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman. Wallahu a'lam bishawab ya. Pengertian aman itu bagaimana? Tapi yang pasti, ini yang pasti ya. Yang dimaksud dengan hadzal balad monggo itu adalah negeri atau kota Makkah Al-Mukarramah yang sekarang ini. Wa hadzal baladil amin. Saya coba baca tafsirnya ya. Makna yang dimaksud adalah kota Mekah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Zaid dan Ka'ab Al-Ahbar. Tiada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini. Jadi hampir semua ulama mengatakan bahwa yang maksud dengan wahadzal baladil amin adalah kota Mekah. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, para pemilik syariat-syariat yang besar. Ulul azmi itu ada 5 ya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama ialah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Isa putra Maryam padanya. Yang kedua ada Tursina, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung pada Nabi Musa ibnu Imran alaihi salam. Dan yang ketiga adalah Mekah alias kota yang aman, yang barang siapa memasukinya pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat, nama ketiga tempat ini disebutkan Allah datang dari Bukit Sinai, yakni tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam bin Imran yang muncul di Sair. Nama sebuah bukit di Baitul Maqdis yang padanya Allah mengutus Isa, dan tampak di Bukit Faran, yakni bukit-bukit Mekah yang darinya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu seraya memberitakan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan urut-urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Jadi kalau kita urut ya, Baitul Maqdis itu terus Baitul Maqdis, Watini wa Zaitun tadi itu, terus Waturi Sinina, Baitul Maqdis itu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Watur Tursina itu Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya Makkah Al-Mukarramah itu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau merujuk pada urutan ini, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kalau kata Ibnu Katsir, itu urutan kemuliaannya itu Nabi Isa, terus lebih mulia lagi Nabi Musa, lebih mulia lagi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena statusnya gini, kalau Nabi Isa itu ruhullah, ruh yang Allah tiupkan langsung kepada Siti Maryam. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Allah berkenan bicara langsung dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik level dikit siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang kepadanya Allah pernah bicara langsung tapi di bumi. Di atasnya lagi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berkenan langsung bicara dengan beliau tapi di mana? Di arsy-Nya sana. Nah, tapi gini ya, sebetapapun para nabi dan para rasul memiliki derajat yang berbeda-beda di hadapan Allah, tapi tolong camkan baik-baik. Kita tidak boleh membedakannya. Artinya apa? La nufarriqu baina ahadin minhum. Artinya gini, kita tidak boleh membedakan para nabi dan rasul dalam hal keimanan. Dalam pengertian gini, semua kita imani sebagai nabi dan rasul. Nabi Isa kita imani sebagai nabi dan rasul, Nabi Musa kita imani sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani sebagai nabi dan rasul. Pokoknya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita imani sebagai apa tadi? Nabi dan rasul semuanya. Semuanya kita iman sebagai nabi dan rasul dan tidak boleh kita beda-bedakan. Nah, namun di hadapan Allah pasti di antara mereka punya kelebihan masing-masing, punya derajat, ketinggian derajatnya masing-masing. Bisa dimengerti nggak ya? Nah, itu kenapa ketika ada seorang misalnya menganut agama Yahudi, dia kehilangan dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menganut agama Nasrani, dia kehilangan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia masuk Islam, dia memiliki seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Nasrani mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh satupun kita ingkari. Tidak boleh satupun kita ingkari. Semuanya harus kita akui dan kita yakini sebagai nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga harus memuliakan mereka semua. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Katanya negeri Mekah negeri yang aman, Ustaz. Kenapa kok takut sama virus corona sehingga ditutup umroh ini? Ya, itu ketakutan manusianya. Itu ketakutan manusianya. Sebenarnya ya, kalau yakin dengan keimanan yang tebal, yang sungguh-sungguh ya sebenarnya, insya Allah betul-betul aman sebenarnya. Yang menyebab kenapa? Oh, belum jadi. Udah ya. Rencananya kapan, dokter? Terus? 2 April. Emang sudah dibuka lagi, Bu? Belum tahu. Oh. Semoga Allah mudahkan, Bu ya. Amin insyaallah. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya sih gini, kalau saya sih yakin dengan apa yang Allah firmankan ya, bahwa kota Mekah itu kota yang aman. Yang penting kita husnudzon, baik sangka pada Allah. Kalau misalnya ada maaf. Kok ada orang di Mekah kejadian misalnya kena copet, naudzubillah min syarri dzalik, kena tipu, naudzubillah min syarri dzalik, atau kena yang enggak baik lah. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu patut muhasabah diri aja sih. Karena kita nggak boleh menilai orang buruk ya. Maksudnya kalau andaikan itu terjadi pada seseorang, ini untuk bahan muhasabah harusnya. Kenapa kok sampai misalnya kejadian seperti ini kepada saya misalnya gitu. Karena memang negeri itu kan tanah haram sebenarnya. Itu tanah haram. Jadi saya berkeyakinan penuh saja bahwa kalau kita masuk kota Mekah, insya Allah lah corona itu enggak aman kita insya Allah. Dan andaikan pun mati misalnya, kan mati syahid. Andaikan pun mati syahid. Karena kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kalau keyakinan saya sih. Cuman ya kembali pada manusianya. Saya juga sempat heran itu sebenarnya. Kenapa segitu-gitunya ketakutannya Arab Saudi?
beberapa ulasan pejabatnya sih memang alasannya sangat pakai pendekatan ilmiah banget gitu lah. Padahal kalau kita ngomong Mekah harusnya jangan hanya pakai ilmiah, harusnya juga pakai imaniah harusnya. Kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya. Tapi ya sudahlah, orang beda-beda sih ya. Dan saya yakin kok, ini keyakinan saya. Andaikan pun misalnya diizinkan orang untuk berumroh. Dan karenanya misalnya di sana memang betul-betul maaf ada corona betul misalnya gitu ya. Ya, saya ulang ya. Itu insya Allah tidak akan menyerukan orang untuk berumroh. Kenapa? Karena pikiran orang itu sederhana saja. Kalaupun di sana matinya mati syahid. Dan sebagian orang jangan salah, kebanyakan orang ke sana kan membawa imannya dengan keyakinan penuh bahwa ya kalau Allah takdirkan kita aman ya aman. Asal yakin saja. Kalau di Mekah itu yang penting satu yakin kepada Allah ya. Yang kedua baik sangka dan banyak berdoa, jangan sombong. Tidak kurang-kurang orang yang sering ke sana gara-gara sombong akhirnya tersesat, hilang itu biasa itu. Linglung, bingung itu udah biasa. Jadi walaupun udah sering ke sana, dokter yang pertama atau yang keberapa ini dokter? Yang kedua, ya. Pokoknya jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah karena udah pernah ke sana terus hafal. Iya, pokoknya kalau ke sana itu harus penuh keyakinan, baik sangka, terus banyak berdoa. Jangan sombong, aku hafal Mekah. Tidak kurang-kurang orang begitu malah tersesat itu malah banyak itu. Itu ya diantaranya. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya ketahui ya, dalam tubuh manusia itu bersamaan dengan sisi yang Allah kurangkan, biasanya ada sisi yang lain yang Allah lebihkan. Itu udah biasa itu. Jadi di mana ada sisi dikurangkan, di sisi lain akan dilebihkan oleh Allah. Itu udah biasa. Itu dalam tubuh manusia. Nah, makanya terus kemudian kalau kita mau mencermati tubuh kita sebenarnya ya, di dalam tubuh kita ini kan Allah letakkan sistem-sistem penjagaan yang sangat luar biasa. Ini saya ngomong gini nggak pede karena ada Bu Dokter. Ya tapi nanti gini aja lah, Anda bisa nonton videonya Harun Yahya itu tentang sistem imunitas dalam tubuh manusia Bu Dokter, itu yang sangat luar biasa dan kerjanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya berpikir begini, ini pikiran saya, sependek yang saya pahami tapi ya. Sosok seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari sejak lahir sampai meninggalnya itu sakit hanya 2 kali atau sekali, itu pun karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal, bukan. Jadi kalau kita mentaati ketentuan Allah terkait dengan makan yang halal dan thayyib, makan minum jangan berlebihan. Nah, itu kalau kita pakai teori itu, terus berikan hak-hak pada tubuh kita, kalau ngantuk ya tidur, tapi tolong bedakan antara ngantuk dan mana ngantuan. Terus kemudian yang harus dibedakan itu. Ya. Jadi kalau kita mentaati itu betul, kalau lapar ya makan kata Nabi. Jadi kalau kita mentaati peraturan itu, maka seperti Nabi mentaati perintah Allah dalam hal tersebut, itu bisa jadi kita dari sejak lahir sampai kita meninggal barangkali nggak akan pernah sakit kecuali sekali atau 2 kali sebagaimana Nabi sakit, itu pun karena faktor eksternal. Nabi itu eksternal itu karena Nabi itu karena terluka dalam perang Uhud misalnya, atau karena diracun seorang wanita Yahudi di pasca Hudaybiyah itu dan seterusnya itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kita bisa akan sangat sehat sekali sebenarnya kalau kita mentaati ketentuan dalam Al-Quran. Nah, cuman ya tadi keseimbangan dalam tubuh kita ini seringkali dirusak oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jadi seringkali keseimbangan dalam tubuh kita ini dirusak oleh siapa? Oleh kita sendiri. Dengan apa? Dengan sikap berlebihan itu, atau mengabaikan asas halal dan thayyib. Mengabaikan asas halal dan thayyib, atau mengabaikan tadi asas harus jangan berlebihan tadi itu. Ya, jadi ya ketika kita mengkonsumsi apa secara berlebihan, pasti sedikit banyak itu bermasalah pada kehidupan kesehatan kita. Maka dulu saya masih ingat betul itu ketika ayah saya sakit di rumah sakit itu, ayah saya nanya ke dokter ahli dalamnya itu, spesialis penyakit dalam, nanya, Pak dokter saya boleh makan ini enggak? Kata dokternya boleh.
saya boleh makan ini nggak? Boleh. Pokoknya yang halal tuh boleh. Semuanya boleh. Terus ada ujungnya tapi jangan banyak-banyak. Tapi jangan banyak-banyak. Jadi pokoknya itu menurut ilmu kesehatan bagus, bismillah makan saja. Yang penting apa? Jangan banyak-banyak. Dan itu bahasa Quran sebenarnya. Kalau bahasa Quran apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan, atau makanlah yang baik, halal dan thayyib, dan begitu seterusnya. Itu diantaranya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi saya ulang, Allah sudah ciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk, dengan lengkap dengan segala keseimbangannya. Cuman seringkali yang merusak keseimbangan itu kita sendiri. Kenapa kita sendiri yang merusak? Ya karena kita seringkali berlaku berlebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau sampai kita salah kelola diri kita, ujungnya bisa masuk apa tadi? Neraka. Dan inilah mengenai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini, dan inilah subjek sumpahnya, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya. Saya ulang ya, di sisi mana Allah kurangkan pada tubuh manusia, ada sisi lain yang Allah lebihkan, sehingga itu akan menutupi kekurangannya. Pernah tahu ada orang buta tapi karyanya lebih bagus dari kita? Sering lihat ada orang yang cacat tapi prestasinya lebih dari kita yang sempurna? Nah, di balik sisi mana Allah kurangkan, ada banyak yang Allah lebihkan. Cuman belakangan saya melihat ada banyak orang-orang yang cacat yang menjadi objek industri pengemis. Itu yang kita sayangkan. Padahal sebagian mereka sudah membuat karya seperti sapu, lukisan, ada yang membuat karya-karya yang lain. Bahkan di Jawa Timur itu ada sebuah pabrik apa saya lupa, itu di daerah Sidoarjo. Itu semua karyawan yang tuli dan bisu. Jadi karyawan tuli, karena karyawan tuli dan bisu, kelebihannya apa kelebihannya? Semua produksi bisa selesai tepat waktu, bahkan dengan hasil yang sangat cepat dan maksimal. Kenapa? Karena nggak pakai ngerumpi. Karena karyawannya diambil dari orang-orang yang cacat, tunarungu sama bisu. Nah, terus di Kanada itu ada perusahaan es krim. Yang es krimnya dikenal sangat lembut, sangat enak, sangat mahal. Dan karena memang berkelas es krimnya itu, tidak tahu mereknya apa itu. Tapi saya pernah ikut seminarnya gitu. Nah, kenapa coba? Karena karyawannya diambil dari anak-anak yang autis. Jadi anak-anak yang autis itu mereka disuruh oleh perusahaan itu untuk menggiling secara manual pabrik olahan es krim itu. Nah, mereka kan nurut kan. Jadi begitu suruh ngaduk, ya udah mereka ngaduk aja terus, dan mereka telaten sekali. Dan hasilnya es krim itu dari es krim yang sangat luar biasa. Artinya apa? Saya ulang, di pada sisi mana orang itu dikurangkan, di pada sisi yang lain pasti dia punya kelebihan. Cuman saya ulang ya, di zaman sekarang ini ada beberapa orang yang mungkin tidak bertanggung jawab menjadikan mereka itu sebagai objek industri pengemis, dan itu yang tidak benar. Harusnya mereka digali potensinya, karena di balik kekurangan yang ada pada diri mereka ada sisi kelebihan yang lain yang Allah berikan, bahkan orang sempurna pun kalah dalam hal itu. Nah, itu terbukti banyak sekali prestasi-prestasi mereka yang luar biasa. Cuman kan sekarang sebagian orang justru menjadikan sebagai objek industri pengemis. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin, yakni neraka. Menurut Mujahid Abdul Aliyah, Al Hasan Ibnu Zaid dan lain-lainnya. Yakni kemudian sesudah penciptaan yang paling baik, lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka. Jika mereka tidak taat pada Allah, dan jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, illal ladina amanu. Jadi kalau nggak mau balik ke neraka, maka harus apa? Illal ladina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang mau beriman dengan baik dan benar, dan beramal soleh juga dengan baik dan benar. Sebagian ulama ada yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu pada usia yang paling hina. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah, sehingga Ikrimah mengatakan
bahwa barang siapa yang hafal Al-Quran seluruhnya maka ia tidak akan memasuki usia yang paling hina. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Jadi pendapat yang lain tentang summa raddat wasfala safilin itu gini. Kan kita lahir dalam keadaan lemah, menguat sampai puncaknya kekuatan, akhirnya melemah seperti anak kecil lagi. Anda perhatikan orang semakin menua semakin seperti anak kecil lagi, baik secara mental maupun secara fisik. Kelemahannya sudah seperti anak kecil lagi, rentan dengan penyakit apa macam-macam. Kata kuncinya satu, kalau kita tidak ingin sampai seperti itu kejadiannya, artinya hingga meninggal walaupun kita semakin tua itu tidak seperti anak kecil lagi, itu kata kuncinya satu tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, saya kalau ulama banyak lah saya kira. Kalau saya bicara orang-orang yang saya kenal saja ya. Saya punya kakek, Allah yarham, sudah meninggal dia. Allah yarham kakek saya. Itu beliau meninggal di usia 86 tahun. Itu masih sangat mandiri. Itu makan durian masih masuk itu Bu, usia 86 tahun. Sate kambing masih masuk. Kopi masih oke itu beliau itu. Usia 80-an tahun ketika nenek sambung ya meninggal dunia. Kalau nenek saya asli meninggal lebih awal, itu nenek sambung meninggal itu masih minta nikah lagi. Tapi nggak dapat. Artinya masih gairahnya masih ada gitu. Kan orangnya gagah, tidak bongkok orangnya. Kakek saya itu Masya Allah. Siapa beliau ini? Kakek saya ini istiqomah, sependek yang saya ketahui, istiqomah bangun jam 2 malam, jam 2 dini hari. Bangun jam 2 dini hari, mandi sekujur tubuh, sholat tahajud. Beliau meninggal dalam kebiasaannya itu. Meninggal dalam keadaan sedang sholat tahajud itu. Sedang zikir di malam hari saat tahajud itu. Dan beliau istiqomah dalam sholat malamnya itu terus sampai subuh, sampai duha baru turun sarapan. Artinya beliau tidak tidak berhenti beribadah itu dari jam 2 dini hari sampai waktu duha. Itu beliau. Itu berbagai macam amal dilakukan. Itu sampai meninggalnya, Masya Allah. Saya punya nenek juga, almarhum nenek saya itu meninggal di usia 90-an lebih barangkali, bisa jadi 100 malah. Ya, mungkin di atas 90 lah, karena anak yang pertamanya saya pada saat beliau meninggal usianya sudah 70 tahun lebih, sudah hampir 80 tahun, usia anak pertamanya. Beliau mungkin di atas itulah pastilah 90-an lebih lah itu. Nah, memang beliau bongkok, tapi menurut saya untuk ukuran usia 90 tahun masih sangat mandiri. Menurut saya, walaupun beberapa dibantu oleh anaknya, tapi masih sangat mandiri. Ya, satu hal, nggak pikun. Jadi kalau diajak ngobrol masih nyambung, saya telepon juga masih nyambung. Terus ya karena beliau ini siapa beliau ini nenek saya. Yang saya tahu nenek saya ini itu punya kebiasaan yang baik, yaitu membaca Al-Quran. Beliau itu. Nenek saya ini kalau baca Quran walaupun usia 90 tahun nggak pakai kacamata. Hanya bermodalkan lampu oblik ini aja. Lampu oblik itu lampu yang dari gas itu, minyak. Dilihat ini. Itu pun kalau lagi gelap. Kalau nggak gelap nggak pakai. Dan itu istiqomah beliau. Dan beliau meninggal dalam keadaan, sebelum meninggal beliau minta wudhu terlebih dahulu. Terus tidak lama terjadi pendarahan pada otak beliau, yaitu koma sampai meninggal dunia. Tapi diakhiri dengan wudhu dulu, itu yang menarik. Ya itu, dan itu beliau, Masya Allah. Itu yang saya temui dari orang-orang yang saya kenal, yang walaupun usianya sampai 90 lanjut ya istilahnya, tapi masih memiliki kemandirian yang luar biasa. Terus ya nggak pikun itu. Ya ada lupa-lupanya ada, tapi nggak pikun itu. Kalau pikun kan sudah lupa semuanya. Ini enggak, Masya Allah. Itu Masya Allah lah, Masya Allah itu. Nah, jadi kalau Anda ingin seperti itu, kata kuncinya satu, imannya mesti diperbaiki. Yang kedua, banyak beribadah dan beramal yang saleh. Itu seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu seperti itu. Seandainya hal itulah yang dimaksud oleh makna ayat, niscaya tidaklah menjadi indah pujian bagi kaum mukmin. Mengingat sebagian dari mereka adalah mengalami usia pikun. Dan sesungguhnya makna yang dimaksud hanyalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, yakni ke neraka, bukan ke usia yang paling hina alias pikun. Tapi ini pendapat ya. Ya sampai pendapat tidak apa-apa, bisa beda pendapat. Itu beda pendapat sudah biasa. Dan ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu melalui firman-Nya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya itu. Adapun firman Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau dia beriman dengan baik dan benar, beramal soleh dengan baik dan benar, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus.
Ini kan kita biasa ngaji hari Senin nih. Kemarin kan Selasa, sekarang beda hari Senin. Artinya kita biasa ngaji nih. Suatu saat Anda terhalang untuk tidak mengaji, apa karena sakit, apa karena safar, atau karena sudah tua, atau karena meninggal dunia. Maka kebiasaan baik kita ini akan dicatat oleh Allah sebagai pahala walaupun kita sudah tidak mengerjakan. Hadisnya Bukhari. Kalau di hadisnya redaksinya begini kurang lebih. Barang siapa orang yang biasa berbuat baik, suatu saat dia terhalang dari berbuat baik itu karena sakit, atau karena safar, atau karena tua, atau karena meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, catat untuknya kebiasaan di mana pahala seperti biasa dia berbuat baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak safar, dan begitu seterusnya. Makanya kalau kita punya kebiasaan baik, bersyukurlah pada Allah, karena ketika kita meninggal nanti, catatan kebaikan itu akan terus dicatat walaupun kita sudah meninggal dunia. Anda punya kebiasaan apa? Sholat duha. Anda punya kebiasaan apa? Baca Quran. Anda kebiasaan apa? Sholat 5 waktu. Kebiasaan apa? Puasa Ramadan. Kebiasaan apa? Zakat. Kebiasaan apa? Sedekah. Ketika suatu saat kita terhalang mengerjakannya tadi, apa karena safar, atau karena sakit, atau karena tua, atau karena meninggal dunia, maka untuk kita akan catat kebaikan dengan kebaikan yang tiada taranya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Sudah dikasih banyak kebaikan oleh Allah kok masih durhaka itu loh. Apa alasannya itu? Hai anak Adam maksudnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu, wahai anak Adam? Maksudnya pembalasan di hari kemudian. Sungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhan yaitu Allah yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pada ini tidak enak bacanya. Sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhan yaitu Allah yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pula untuk mengembalikannya jadi hidup, bahkan itu lebih mudah baginya. Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya pada hari pembalasan padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Ini kalau bahasa sederhananya, wong sudah ditunjukkan berbagai macam kekuasaan Allah terkait dengan kehidupan di dunia ini, kenapa masih nggak percaya pada hari kebangkitan? Nah, ini saya sering contohkan ya. Maaf, ibu lahir tahun berapa? Oke. Tahun 88. Tahun 86 ibu di mana? Ya, 86 ibu masih di sawah berupa sayuran, masih di pasar berupa tempe, berupa toge misalnya, berupa sayur-sayuran. Nah, semua itu dimakan oleh orang tua jenengan. Oke, saya mau tanya sekarang. Ketika orang tua jenengan makan ikan, ikannya dibunuh dulu nggak? Dipotong dulu. Nggak cuma dipotong, digoreng dulu, kadang dibakar dulu. Udah dibakar, udah digoreng masih penyet lagi. Artinya mati. Terus sayuran juga gitu, direbus dulu kadang. Ada yang makan mentah, tapi sebagian kan direbus dulu. Ada sebagian dioseng-oseng dulu. Pokoknya dimatikan dulu itu semua sayur binatang itu. Ayamnya dipotong dulu, kadang ya disayur dulu, macam-macam. Nah, singkat kata singkat cerita, dari mati masuk dalam tubuh orang tua jenengan, bapak ibu jenengan, itu hidup lagi sebagai sel sperma kalau untuk yang laki-laki. Saripatinya jadi sel sperma, kalau ibu jadi apa tadi? Ovum. Dalam satu pertempuran dahsyat dengan izin Allah menjadi bertemulah sel sperma ayah jenengan sama ovumnya ibu jenengan yang dengan izin Allah jadi wanita yang insya Allah semoga Allah muliakan ini. Amin Allah. Jenengan juga ya semoga muliakan Allah. Nah, maksud saya gini, kebayang nggak dari sesuatu yang sudah dimatikan tadi dihidupkan kembali? Terus nanti kan kita mati. Terus Allah hidupkan kembali bisa nggak? Kalau yang berserakan dihimpun, dibangkitkan menjadi kita sosok yang berbeda dari sebelumnya saja bisa. Apalagi kita yang kemudian mati, Allah bangkitkan kembali sementara kita sudah ada DNA dan RNA-nya. Kalau bahasa kita, bahasa manusia tentu lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada istilah yang lebih mudah. Bagi Allah semuanya mudah. Dan yang menjadi persoalan adalah bukan soal setelah mati hidup laginya. Masalahnya setelah mati hidup lagi terus bertanggung jawab itu loh, itu masalahnya itu. Pertanyaannya kita termasuk orang yang selamat atau yang tidak selamat? Semoga termasuk yang selamat ya, amin. Nah, kalau mau selamat tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu seperti itu. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menciptakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan. Telah menciptakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Mansur yang mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Mujahid mengenai makna firman-Nya.
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, atina itu juga tadi ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab, ma'adallah. Makna yang dimaksud adalah manusia. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan lain-lainnya. Jadi maksudnya ini bukan berarti Allah meragukan imannya Nabi, bukan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, bukan. Tapi yang dimaksud dengan firman Allah, mengapakah kamu masih mendustakan, itu bukan kamu Nabi Muhammad, bukan. Tapi kamu dalam ayat ini adalah siapa? Manusia. Jadi Bani Adam. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW. Jangan salah paham. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yani bukankah dia Allah hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun? Dan termasuk dari sifat adilnya ialah dia mengadakan hari kiamat. Lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang-orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Dalam pembahasan yang lalu telah kami terangkan melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ta'ala akhiriha alaysa bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Apabila salah seorang di antara kalian membaca wat-tini waz-zaitun terus sampai pada akhir ayat yaitu alaysa bi ahkamil hakimin, maka hendaklah dia mengucapkan bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bala iya, dan kami dan saya atas semua itu menjadi saksi. Jadi kalau kita ada orang baca alaihissallahu biahkamil hakimin, terus kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oh ya, saya menjadi saksi atas semua itu. Demikianlah akhir surah At-Tin, dan segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ini surah At-Tin sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjut ke surah Al-Alaq di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan masalah yang lain boleh, silakan monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua, atau tidak jelas semua. Kalau saya itu, kalau kayak tadi firman Allah terkait wahadal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Kalau saya itu kalau Quran yang ngomong percaya, kalau saya udah itu aja. Pokoknya kalau Quran yang ngomong saya percaya. Terus kok kemudian terjadi sesuatu yang nggak aman, ya kan Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah berarti siapa? Kita. Jangan-jangan kita telah suudzon. Jangan-jangan kita telah berbuat durhaka di situ, sehingga ditegur kan? Atau jangan-jangan memang ada yang nggak beres di situ itu, sehingga kemudian terjadi sesuatu yang nggak sesuai dengan janji Allah. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Monggo. Jadi katanya kan kita berumah tangga, terus kita meninggal. Bila kita mendoakan katanya itu ada perantara. Itu doanya itu sampai nggak Pak Ustaz? Perantara apa, Bu? Maksudnya ada, kita kan menantu, jadi tidak akan langsung sampai ke yang. Oh ya, kata siapa? Ada yang bilang. Oh, nggak benar itu. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena dalam Al-Quran sendiri di surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 10 Allah bilang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Asal seiman sampai. Jangankan ini mertua. Bukan siapa-siapa saja sampai, apalagi ini mertua. Mertua itu bagian dari kerabat yang didekatkan oleh Allah dengan kita karena hubungan pernikahan kita dengan pasangan kita. Tadinya mertua itu orang lain. Gara-gara ibu menikahi putranya, dinikahi oleh putranya, maka ibu menjadi kerabat dengan mertua ibu. Uang yang bukan siapa-siapa saja seiman, asal seiman sampai, apalagi ini mertua sampai. Jangan khawatir, ya, nggak usah pakai perantara. Ada yang bilang itu katanya waktu kita tuh mendoakan pasti nanti ada perantaranya beda sama anak kandung yang langsung nyampe katanya. Enggak sampai langsung. Kenapa? Karena asal seiman. Dia bilang tadi Allah di surah Al-Hasyr ayat 10, jangan khawatir. Itu ibu tahu nggak sholat jenazah? Sholat jenazah itu, sholat mayit, sholat jenazah. Itu memang yang mensolatkan semuanya anaknya, bukan kan? Nah, di dalam doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nyatanya sampai. Ya, saya kira itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi mungkin nanti kalau ibu diomongin lagi sama yang bersangkutan, sampaikan aja. Kalau kata Qur'annya sih langsung nyampe, Mas. Ini ada di surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat
10. Yang kedua, bilang aja kayak sholat jenazah itu kan yang sholat tidak semuanya anaknya, tapi nyatanya yo sampai insya Allah. Saya kira itu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cuma memang kadar doa seorang anak dengan orang lain mungkin memang beda ya. Kadarnya yang beda. Tapi kalau sampainya sampai. Makanya saya ditanya orang, ada bapak-bapak nanya saya, Ustaz, kata bapak-bapak itu, kalau nanti istri saya meninggal, yang paling berhak jadi imam sholat jenazah itu saya, suaminya, atau anak saya laki-laki? Saya jawab, anak bapak yang laki-laki. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena yang paling ingin ibunya masuk surga itu anaknya. Makanya kan kalau sholat jenazah kebanyakan anak laki-lakinya yang mimpin. Bila kalau ngomongnya ada seorang meninggal terus dia belum punya anak gitu. Ya tidak apa-apa saudaranya. Saudaranya. Ya, tapi seandainya dia punya anak laki-laki yang sudah bisa memimpin sholat, maka sepatutnya anak laki-lakinya. Kenapa coba? Saya ulang ya, karena yang paling ingin orang tuanya masuk surga itu pasti anaknya. Bukan suaminya atau istrinya gitu. Iya, istrinya kan tidak bisa jadi imam kalau istri kan. Kalau suami, belum tentu suaminya mikir istrinya masuk surga, bisa jadi sudah mikir yang lain ya. Iya, ya betul kan, betul. Makanya saya ulang. Kalau yang paling ingin, saya ulang, yang paling ingin ibunya atau ayahnya masuk surga ya pasti anaknya. Makanya saya bilang yang paling berhak menjadi imam adalah anaknya, bukan bapaknya, bukan suaminya maksud saya, bukan suami. Saya kira itu. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Kalau Bu Dokter yang satunya yang siapa lagi ya? Dokter Sita. Oh, yang mana Pak? Yang mana? Kecil ada. Kalau Bu Dokter ini kan saya kenal banget wajahnya. Yang satunya nggak terlalu kenal berarti saya. Atau saya kenal juga sebenarnya? Oh pernah ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Saya pasiennya pulangnya jam segini, Oh. jam 1, jam 2 karena sekolah kan. Anaknya. Enggak. Sekolah langsung ke sini. Sini. Ada lagi sebelum saya tutup? Cukup nggih? Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid din